Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mbak Isma Safitri selaku redaktur dari majalah Tempo sekaligus juri lomba pelatihan jurnalistik pada siang hari ini, serta seluruh peserta yang siang hari ini nampak berbahagia ya sambil kita menunggu gabungnya mereka. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini Irma Zuhra Tamimi yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini hingga selesai. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu kepenulisan. Sholawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju ihdinas siratal mustaqim. Sebelum acara lomba penulisan jurnalistik dengan tema perjumpaan Islam dan kearifan lokal dalam merawat Nusantara ini dimulai, sekedar menginformasikan nih bahwa kegiatan hari ini merupakan rangkaian kegiatan pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2022. Saya mewakili staf dan pimpinan redaksi dari santrikertonyono.com ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman lomba jurnalistik yang sudah sangat aktif mengikuti lomba ini ya. Semoga kita di sini sama-sama belajar, sama-sama menggali ilmu dari Mbak Isma Safitri dan sama-sama berproses bersama untuk menjadi seorang jurnalis yang lebih profesional. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari juri kita siang hari ini ya, CV dari Mbak Isma Safitri sebelum ke pemaparan materi. Mbak Isma Safitri ini merupakan salah satu alumni dari Universitas Diponegoro yang memulai karir jurnalistiknya di harian Suara Merdeka sebagai reporter pada tahun 2019. Namun di tahun 2010 hingga sekarang, Mbak Isma Safitri ini menjabat sebagai editor majalah Tempo yang beberapa tulisannya itu berupa bidang hukum hingga bidang budaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin Mbak Isma Safitri bisa langsung memaparkan materi yang telah disiapkan pada siang hari ini. Oke, makasih Mbak Irma, makasih juga teman-teman yang ini hari Minggu ya, terus besok tanggal merah. Mungkin sebenarnya udah pada mau piknik, kita malah kelas di sini. Makasih banget udah pada datang. Nah, ini sebenarnya kita ngobrol santai aja. Nanti kalau di tengah-tengah aku ngomong, di tengah-tengah aku ngobrol, terus teman-teman ada yang mau nambahin atau mau tanya, bebas silakan, monggo aja. Kita santai aja di sini. Pokoknya nggak serius-serius amat lah, biar kita nggak ngantuk gitu. Ini sebenarnya baru bikin materinya semalam nih, karena saya lagi mudik, terus materi-materi kelas jurnalistik yang biasa dipakai ada di rumah semua. Jadi ini pakai pointers aja ya. Ini pakai kemarin tuh kan aku baca sekilas ada tulisan syarat-syarat untuk peserta penulisan lomba jurnalistik ini apa aja sih gitu. Kalau sekilas kan kita lihat syaratnya nomor 1 karya jurnalistik, terus mengandung 5W1H, sesuai EYD, terus yang terakhir ini tuh penting banget, hasil riset dan reportase, tapi itu bukan berupa plagiasi gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa sharing juga. Nah, sebelumnya kalau misalnya ngomongin soal karya jurnalistik, nah ini sebenarnya pengen tanya juga ke teman-teman biar ada feedback nih. Kalau kemarin kan katanya udah sempat ada kelas jurnalistik ya. Nah, mungkin dari situ sebenarnya aku juga penasaran sebenarnya ini kan kalau misalnya bicara soal karya jurnalistik ada hal-hal yang menurut memang fundamental gitu, memang mendasar sekali harus ada di sebuah karya jurnalistik. Dan itu yang pertama adalah itu harus melewati proses peliputan gitu. Nah, kalau kita bicara soal peliputan itu tidak bisa dilepaskan dari reportase ke lapangan, dan satu lagi itu harus berisi wawancara dengan narasumber. Nah, kalau liputan ini sebenarnya enak kalau ada peserta, aku bisa sekalian tanya-tanya nih, ada nggak sih dari peserta nih yang turun langsung ke lapangan gitu,
buat mungkin kayak ngeliat kan ada yang ke makam, ada yang liputan wayang, ada yang liputan kemarin ya sesajen kalau nggak salah itu. Terus ada acara juga yang di Yogyakarta. Terus ada yang soal leluhur seperti itu. Nah, ini ada yang bisa sharing nggak nih? Ada yang liputan ke lapangan langsung nggak? Mungkin banyak yang riset literasi berarti Mbak, mungkin Oh Mbak. gitu ya. Oke. Nah sebenarnya kalau misalnya kita ngomong soal karya jurnalistik, kita penting banget buat reportase. Tapi kan memang kadang nggak memungkinkan, apalagi kalau pas lagi pandemi ya. Aku ngerasain banget nih kemarin kalau pas lagi pandemi kita nggak bisa turun ke lapangan. Padahal sebenarnya kan kalau misalnya aku di seni nih, kalau misalnya liputan teater segala macam gitu kan, alangkah lebih enaknya kalau misalnya liputan itu kita turun langsung ke lapangan, kita ngeliat sendiri kan, pakai pakai mata kepala sendiri, pengalaman indera kita tuh gerak semua gitu, baik itu indera pendengaran, terus indera mata kita, terus kita juga bisa mencatatkan itu. Nah itu dan kita bisa mencatatkan itu dengan lebih mendetail gitu. Memang sebenarnya bisa sih kalau kita nggak turun langsung ke lapangan. Ini pun udah pernah saya alamin saat saya di Tempo, majalah Tempo yang di bahasa Inggris. Jadi itu saya harus liputan di luar Jawa. Area tulisan saya itu luar Jawa, sementara saya domisili di Jakarta, kan nggak bisa tuh kemana-mana gitu. Nah mungkin teman-teman juga kayak gitu. Ini nulis soal hal lain gitu kan, nulis soal hal yang di luar daerahnya, mau ke sana susah. Terus gimana nih untuk bikin sebuah produk jurnalistik gitu? Bisa nggak bikin produk jurnalistik tanpa harus turun langsung? Bisa banget. Caranya selain dengan riset, itu nanti riset kita bahas sendiri ya. Nomor 1 tuh kita harus wawancara gitu sama orang gitu. Proses wawancara ini penting dan membuat sebuah tulisan itu tuh menjadi karya jurnalistik gitu. Itu yang membedakan tulisan jurnalistik dengan esai, dengan kolom, dengan tulisan blog gitu. Itu yang membuat sebuah tulisan juga menjadi hidup. Kalau misalnya bahasa di Tempo tuh jadi basah gitu tulisannya karena lebih renyah, lebih enak dibaca gitu. Nah ini mungkin bisa cerita nih yang kemarin liputan. Sebenarnya kalau udah kebiasa di Persma udah ini ya Mas ya. Biasanya nulisnya hard news atau feature? Saya straight news sama straight news. deep news. Oke. Biasa kan ada wawancara kan Mas? Ada wawancaranya, terus ada risetnya, ada pandangan mata gitu. Kalau misalnya anak kampus biasanya juga misalnya liputan soal rektorat atau apa, liputan soal mahasiswanya itu seperti apa gitu. Ya nggak apa-apa lagi di perjalanan, oke nggak apa-apa. Nah sebenarnya itu kalau misalnya sudah terbiasa itu harus diterapkan juga nanti misalnya teman-teman nulis buat website, teman-teman juga nulis buat siapa tahu nanti nulis buat Tempo juga gitu, jadi koresponden Tempo segala macam. Itu nomor 1 yang harus dikedepankan adalah reportase. Semakin kuat reportase akan semakin kuat sebuah tulisan gitu. Dan semakin banyak narasumber yang kita wawancara tuh sebenarnya juga bukan jaminan tulisan kita akan bagus, itu tidak gitu. Tapi gimana kita menggali informasi yang dalam, yang lengkap jadi dari si narasumber. Misalnya Mas Hendra kemarin ke makam Sunan Sendang Dukur itu ya. Nah itu bisa misalnya nih bisa untuk wawancara, ada nggak kebetulan yang lagi lagi ziarah ke sana gitu. Nah, kalau misalnya lagi nggak ada, tanya ke warga sekitar misalnya, atau wawancara ke sejarawan gitu soal Sunan Sendang Dukur gitu. Nah kenapa ini penting gitu? Biar tulisan kita itu juga kalau bahasa Jawanya nggak ngawang-ngawang gitu, nggak hanya berdasarkan opini kita sendiri gitu, tapi berdasarkan fakta gitu kan. Nah ini kaitannya dengan poin kedua. Untuk syarat tulisan ini, tulisan harus mengandung 5W1H. Kemarin mungkin udah pada belajar ya soal 5W1H. Nggak perlu aku ajarin lagi ini kalau yang 5W1H. Tapi kalau untuk tulisan jurnalistik, entah itu bentuknya straight news, hard news, yang tulisan keras gitu, atau yang feature, ini harus ada semua nih 5W1H gitu. Nggak harus di satu paragraf pertama gitu. Banyakan kan kalau misalnya orang-orang ngajarin ini harus ada di paragraf pertama, paragraf 2, enggak. Kalau tulisan feature itu lebih
lebih luas gitu, lebih cair aja, bisa ditaruh di mana aja, bisa bisa di tengah paragraf, itu nggak masalah. Tapi informasi soal ini harus ada. Kenapa ini penting? Soalnya itulah yang membedakan sekali lagi itulah yang membedakan tulisan jurnalistik dari artikel biasa, dari artikel blog gitu. Dan dari 5W1H ini tuh sebenarnya misalnya kayak kita ke makam ya, itu kan bisa ditulis kapan kita kesananya gitu. Misalnya kayak gambarin makamnya kayak apa gitu, makamnya udah ketutup kayak gini, terus ornamennya kayak gimana, terus arsitektur makamnya kayak gimana, itu kan detailnya. Tapi who-nya itu dijelasin kan udah tuh, yang Sunan Sendang Dukur ini siapa segala macam. Nah, kapan kesananya itu perlu untuk dituliskan. Kenapa? Karena simpelnya gini, kayak untuk ngasih perbedaan kapan sih kita ini nih kondisi kapan gitu dilaporkannya. Ini nih apakah kondisi tahun 2022 gitu ataukah sudah 10 tahun lalu gitu. Karena pembaca juga butuh mendapatkan gambaran situasi ini tuh aktual atau tidak gitu. Nah, terus dikasih penjelasan juga, itu sebenarnya hal-hal kayak gitu bisa dihidupkan dari orang yang kita wawancara. Saya pernah juga kok liputan makam, akhirnya wawancaranya karena bingung kan, itu mau wawancara siapa, akhirnya wawancara sama ini, sama kuncen ininya, kuncen makamnya, wawancara soal waktu itu nulis soal makam di Ponegoro misalnya. Nanti tanya, siapa sih yang sering datang ke sini? Ternyata banyak banget tuh, ternyata misalnya makamnya Pangeran Diponegoro yang di Makassar itu masih dikunjungi sama keluarganya di sana. Keluarganya tuh punya paguyuban namanya kalau nggak salah kayak perkumpulan keturunan Diponegoro atau apa gitu. Nah, dari situ kan dapat informasi lagi tuh ternyata. Habis itu bisa mengembangkan wawancara sama siapa lagi sih kita habis ini. Nah, siapa tahu misalnya kayak ke makam Sunan Sendang Dukur itu nanti ketahuan juga keturunannya apakah ada yang masih hidup dan bisa diwawancara misalnya kayak gitu. Nah, kalau enggak nanti ada bayangan nggak Mas kalau misalnya wawancara siapa nih kalau ke makamnya Sunan atau ke sejarawan sih penting banget sebenarnya. Yang dulu pernah dilakukan juga sama koresponden Tempo ketika liputan makam, dia itu wawancara sama orang paling tua di daerah makam situ. Jadi ternyata dia tahu banget sejarah sosok yang dimakamkan ini, si pahlawan ini gitu. Dia bisa menjelaskan dengan sangat mendetail, bahkan banyak ceritanya yang menarik. Itu nggak ada di internet, itu nggak ada di buku juga gitu. Dan akhirnya Tempo bisa menuliskan itu, saya lupa namanya, jadi dia itu kayak pahlawan perempuan tapi Cina yang di zaman di zaman kerajaan gitu ada perempuan pahlawan tapi dia etnisnya Cina, dan itu tuh kayak Mulan gitu, kayak tokoh Disney Mulan gitu. Nah, itu tuh jarang ada di internet, dan pada akhirnya reporternya Tempo di daerah bisa mendapatkan informasi itu dari wawancara. Itu kan menarik, saya berharap gitu. Ya ini sekali lagi kita ngobrol-ngobrol aja biar siapa tahu nanti teman-teman kan bisa jadi korespondennya Tempo tuh, bisa nulis buat Tempo. Hal-hal semacam ini bakal sangat dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalnya nggak bisa wawancara langsung, nggak bisa datang langsung, yang bisa dilakukan tuh wawancara lewat telepon. Ini balik lagi ke tadi, saya pernah di Tempo bahasa Inggris, Tempo yang edisi bahasa Inggris itu saya liputan misalnya di NTB, di NTT, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, kan nggak mungkin tuh tiap minggu saya nulis itu, kan nggak mungkin saya tiap minggu keluar kota terus, sementara ada balita di rumah. Nah, apa yang saya lakukan? Saya wawancara dengan orang-orang di sana. Saya wawancara misalnya ketua kayak komunitas pertanian di sana, ketua pemberdayaan gender yang di sana gitu. Nah, dapat kontaknya dari mana? Itu memang dari jaringan. Kalau misalnya dari jejaring kita masih belum ada, cari di internet. Saya tuh sering banget baru nemu kayak nomor narasumber segala macam itu dari Instagram gitu. Misalnya kemarin nulis soal film. Bahkan sutradara dari luar negeri itu tuh
mereka aktif semua loh di medsos. Jadi kalau misalnya kita ngontak, halo misalnya I'm Isma from Tempo Magazine, terus jelasin kita mau tulis soal filmnya dia, atau kita mau nulis soal tadi itu misalnya di luar Jawa, soal makamnya siapa gitu. Nah, itu kita bisa kontak dia lewat DM Instagram. Apakah sopan? Sopan-sopan aja, biasa-biasa aja, dan banyak dari mereka itu justru memang aktif gitu di media sosial. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa sekarang tuh kita butuh banget medsos buat menjangkau narasumber. Nanti misalnya kalian nulis soal budaya, soal kebudayaan yang ada di daerah lain di Sumatera Barat misalnya, atau di Kalimantan, atau di Bali, itu boleh banget kontak mereka lewat Instagram dulu. Nanti kalau misalnya ya lewat chat DM gitu bisa ngobrol lewat situ bisa gitu. Tapi kalau misalnya saya sih kadang-kadang minta nomor teleponnya. Boleh minta nomor telepon nggak gitu? Karena sekali lagi wawancara itu fondasi yang sangat penting gitu. Itu yang membuat saya juga masih tetap bisa nulis berdasarkan hasil wawancara walaupun pandemi, walaupun itu di luar jangkauan ya secara daerah. Gitu sih. Nah, ini yang kemarin belum saya temuin di tulisannya teman-teman gitu. Masih jarang banget ada tulisan yang berbau reportase gitu. Bahkan wawancara itu kemarin kayaknya nggak ada yang wawancara. Padahal tuh menurut saya itu penting. Walaupun itu nantinya ya, misalnya kalian nulis buat website di Santika Tonyono atau gimana, itu tetap tuh diusahakan sekali ada wawancara. Walaupun itu satu paragraf nggak apa-apa, yang penting ada wawancaranya. Gitu sih. Kalau aku boleh tahu ada yang mau sharing nggak? Kemarin kenapa nggak pada wawancara atau ini mungkin menambah reportasenya gitu? Ada kesulitan tertentu kah atau gimana? Nah, kalau sesuai EYD sih sebenarnya tulisannya teman-teman udah pada bagus, udah pada biasa nulis. Siapa? Iya Mbak. Oh Mbak Eni, maaf saya nyimak Mbak sambil ngomong bocah. Iya nggak apa-apa. Aku juga. Nah sesuai EYD sebenarnya udah pada bagus-bagus. Mbak Eni yang nulis ini kan lir-ilir aku inget. Ini peserta ceweknya cuma satu ya. Aku tuh langsung nyari ini peserta ceweknya mana ya. Cuma satu nih. Nah nulis lir-ilir sebenarnya aku cuma ngambil sampel lir-ilir nih Mbak Eni. Kak, susah nyari judul. Oke, habis ini kita bahas soal judul ya. Nah, soal lir-ilir, kalau misalnya soal lagu itu tuh menarik banget ya, ngaitin soal lir-ilir dengan tradisi yang merawat Nusantara. Itu menarik banget, bener deh. Karena aku juga pernah nulis soal lagu-lagu daerah yang yang harus dilestariin buat sekaligus melestarikan bahasa. Nah, itu cara menulisnya adalah dengan menggambarkan mungkin sore-sore bocah pada main pada nyanyiin lagu ini atau gimana gitu, atau misalnya nih Mbak Eni wawancara ibu, wawancara tante, wawancara bude atau gimana yang bisa menjelaskan bahwa lagu ini tuh dulu mereka mainin gitu, misalnya XXX terkenang masa kecilnya ketika ia dan kawan-kawan menyanyikan lir-ilir gitu atau gimana, karena dulu tuh saya ingat banget waktu nulis soal lagu itu saya juga nggak datang karena posisinya lagu yang saya tulis itu lagu tradisional di Sulawesi Tenggara, jauh banget, nggak mungkin ke sana, sementara deadline udah 2 hari lagi. Jadi apa yang saya lakukan, saya wawancara sama orang di Sulawesi Tenggara gitu yang bisa menjelaskan soal lagu itu. Saya juga nonton video anak-anak main sambil nyanyi lagu khas Sulawesi Tenggara itu seperti apa. Nah, mungkin bisa kayak gitu Mbak. Ini masukan dari saya aja sih. Jadi tetap gambarkan situasi yang real gitu, situasi reportasenya tuh ada gitu. Karena itu yang bikin tulisan Mbak Eni nantinya lebih hidup dan nggak kayak tulisan blog misalnya gitu. Ini Mas Dudus benar, maksudnya susah kan ya, bukan sudah. Iya emang nyari judul tuh susah. Aku pernah 2 hari nyari judul nggak ketemu. Terus pas ketemu diganti sama pemret gitu atau sama redpel, kan memang menyebalkan ya. Nggak apa-apa banget. Nyari judul memang susah dan
itu nggak itu yang kayak kita nunggu inspirasi banget, sampai kadang-kadang tuh kayak muter-muter rumah aku sih kayak gitu, kayak merem aja tuh keingetan kita judulin apa. Kalau saya sih seringnya kalau misalnya lagi buntu mau dijudulin apa, sering nomor satu adalah ngobrol sama orang gitu. Saya suka banget gangguin suami misalnya, tolong dong cariin judul gitu tuh, kalau udah kayak hopeless banget tuh kayak gitu, tolong dong cariin judul gitu. Sering diganti juga nggak? Sama aku juga sering diganti. Ya mungkin diganti 25%, 75% nggak diganti gitu. Nah coba ngobrol sama Pemret, sama aku juga. Gak apa-apa, karena dari situ kita juga belajar, oh judul yang keren tuh kayak gini, oh judul yang lebih catchy tuh kayak gini gitu kan. Kita jadi belajar gitu. Kadang-kadang kita udah 2 hari nyari susah payah, terus kita udah ngerasa dapat wangsit, keren banget nih judulnya gitu, habis itu tetap diganti Pemret, ya udah itu pasrah. Tapi kita jadi tahu kan, oh ternyata ada judul yang lebih oke toh gitu. Dan walaupun kadang-kadang ya itu kalau saya bilang sih, menulis di sebuah media itu juga butuh keikhlasan gitu. Saya pernah, yang ini lebih parah lagi, kayak 3 hari gitu nyari judul nggak ketemu. Terus akhirnya pas udah nemu yang kayaknya bagus banget menurut aku ya, menurut aku bagus banget gitu, tapi sama Pemret diganti cuma judulnya misalnya kayak gini, antara sepatu, cinta, dan keikhlasan. Bayangin dong, itu cuma 3 kata yang dipisahkan oleh imbuhan dan gitu, seolah-olah kan dia kayak nggak mikir gitu ya, sementara kita nyari judulnya tuh sampai 3 hari gitu. Nah nggak apa-apa gitu, kita tuh itu berproses juga bikin judul. Kalau di Tempo kebiasaannya tuh bikin judulnya kalau nggak yang singkat, pokoknya haram banget di Tempo bikin judul panjang gitu, lebih dari 5 kata tuh kayaknya nggak boleh gitu, udah bakalan diganti deh. Kalau misalnya bisa 2 judul itu lebih bagus gitu. Pernah dulu kalau nggak salah ada dua kata, 3 kata itu biasanya lebih, tapi mengena itu lebih disukain ya. Kalau misalnya di Tempo itu tergantung medianya sendiri sih Mas, karena kayak misalnya di media lain tuh kebiasaan judulnya beda lagi gitu. Ada yang suka judul-judul panjang. Kalau misalnya media luar negeri itu biasanya suka judul-judul panjang. Jarang banget ya ada yang judulnya pendek kayak Tempo gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan sama itu. Kadang-kadang sih kalau misalnya aku nyesuaiin itu juga. Dulu jadi sebelum di Tempo kan aku di Salam Merdeka itu juga kebiasaannya beda ya sama di Tempo. Terus misalnya, nah ini juga nanti kebiasaannya Redpel beda-beda lagi. Redpel di seni, terus Redpel di di rubrik gaya hidup, rubrik politik, itu beda-beda kebiasaan judulnya. Mungkin kita bisa belajar dari situ juga. Misalnya kayak judul di seni, ya namanya juga seni, kadang-kadang kita harus kayak menye-menye dikit, nggak menye-menye sih, tapi sok puitis dikit gitu, itu agak susah gitu. Terus kalau di politik ya di Tempo suka yang berima gitu, kata-kata ujungnya yang berima. Mungkin kalau misalnya kita lagi buntu, kita nyari yang berima. Nah, gimana kalau misalnya kita susah cari judul? Kalau aku cara gampangnya adalah, nggak ada yang gampang sih kalau nyari judul itu. Biasa cara aku adalah ambil 2 kata yang 2-5 kata yang kayak menyiratkan pikiran kita banget gitu saat baca ulang tulisan kita gitu. Apa sih, dan kira-kira itu menarik. Kalau misalnya bayangin aja tulisan di internet kan ada jutaan nih. Bayangin aja caranya bikin tulisan kita tuh dibaca sama orang gitu. Judul kita harus menarik itu. Jadi bayangin misalnya kita jadi pembaca, terus judul kita kayak ya udah datar aja gitu. Kita kan pasti skip tuh. Biasanya di Google kan kita pasti akan milih judul yang lebih lebih menarik, lebih kayak kalau misalnya teman-teman merhatiin Tribun News kayak gitu. Judulnya menarik loh, tapi ya jangan clickbait juga. Tapi itu nanti berlatih lah seiring waktu kalau soal judul. Nggak apa-apa, nggak usah takut diganti Pemret biasa juga nemuin judul yang baik kok. Kita tinggal tinggal belajar aja dari situ gitu. Terus sesuai EYD itu sudah
teman-teman sudah hampir semuanya melakukan itu. Terus yang ketiga, hasil riset atau reportase dan bukan plagiasi. Nah, ini penting banget soal hasil riset atau reportase dan bukan plagiasi. Aku mau cerita dulu ada, ini bukan sesuatu yang untuk disembunyiin. Jadi dulu ada yang sampai dikeluarin dari Tempo karena ketahuan dia mereportase kejadian dan sesuatu yang tidak ada. Jadi ceritanya si Mbak reporter ini menulis menulis situasi di sebuah sekolah gitu dengan narasumber seorang ibu, katakanlah namanya Irma Zuha. Maaf ya Mbak Irma, tak pinjam sebentar. Nah, habis itu pihak sekolah itu ngirim surat ke Tempo. Loh, saya nggak ini loh, namanya di tempat kami nggak ada wali murid yang namanya Irma Zuha gitu. Ini juga nggak ada murid yang namanya ini gitu. Nah, setelah ditelusuri bagian bawahnya itu juga dia tidak, tulisannya tidak orisinil, dia ngambil dari web lain gitu. Nah, kalau di Tempo ini haram banget, ini nggak boleh banget gitu. Jadi tulisan kita betul-betul harus orisinil, kita bikin sendiri, kita tulis ulang sendiri. Pertanyaannya, gimana kalau kita riset gitu? Kita kan nggak memungkiri ya, kita sekarang risetnya dari internet juga gitu kan. Nah, gimana sih caranya biar kita nggak plagiat gitu? Kalau misalnya dulu, aku ingat guru zaman kuliah itu bilang, kita bisa kan ngambil dari internet itu caranya nomor satu adalah dengan nyantumin sumber, tapi juga nggak serta-merta kan kita semuanya langsung paragraf pertama, kedua, kayak gitu-gitu dari internet semua itu kan enggak gitu. Nah, cara yang kedua adalah kita bisa menulis ulang gitu. Kita bisa menulis ulang informasi itu dengan bahasa kita sendiri. Ini juga menghindarkan kita dari, ya kita kadang-kadang, kalau aku gampangnya ya kayak memposisikan diri sebagai pihak penulis yang asli gitu. Gimana rasanya, karena ini pernah kejadian di aku juga, gimana rasanya kita ngelihat tulisan di web lain muncul padahal kita tahu loh itu kan tulisanku gitu, kok misalnya di aku jadi tulisannya dia gitu loh. Itu kan buah pikiranku sebelumnya, aku nulis itu sampai semalaman, terus itu dipindah begitu saja oleh reporter lain di web dia, untuk keuntungannya dia, untuk keuntungan websitenya dia. Dan menurut aku itu adalah sudah pelanggaran etika banget gitu. Itu juga pelanggaran, itu tidak boleh dilakukan lah dalam tulisan jurnalistik. Nah, makanya kemarin saya juga senang kalau misalnya ada persyaratan itu. Ini nggak boleh hasil plagiasi, nggak boleh tinggal copy paste. Kalaupun itu mendapat ide ataupun meriset dari website lain, nggak apa-apa gitu. Saya ngelihat teman-teman juga banyak yang mencantumkan sumbernya ya, tapi sayangnya masih ada yang kopas nih, jadi next time kalau bisa itu bukannya kalau bisa harus gitu, next time ini nggak boleh dilakukan gitu. Itu benar-benar haram banget lah di dunia jurnalistik gitu. Nah, sebenarnya kemarin kalau di dunia jurnalistik itu ada istilah media agregator. Nah, yaitu mengumpulkan informasi dari media lain terus menuliskannya ulang jadi tulisan baru. Nah, sebenarnya itu bisa, tapi kan itu dicantumin sumbernya. Misalnya dari Tempo, ada tuh yang dicantumin juga sih, bisa salah satu tulisan. Dari Tempo edisi, misalnya edisi 578 yang terbit tanggal sekian gitu. Nah, itu harusnya seperti itu. Kita benar-benar nggak boleh tuh yang namanya kopas, kalau di Tempo udah langsung kick out tuh. Ada hal-hal tertentu yang memang prinsip banget harus ada dalam sebuah karya jurnalistik, karya ilmiah, dan sebenarnya karya apapun gitu. Kita tidak boleh melakukan plagiasi. Kita bisa berterima kasih dengan si penulis aslinya. Bentuk penghormatan kita adalah dengan mencantumkan sumber aslinya itu dari mana. Nanti kalau misalnya teman-teman pada nulis tulisan jurnalistik yang berikutnya, saya harap soal itu sih, saya benar-benar berharap hal itu diperhatikan betul gitu, karena ya itu ibaratnya harga diri kita sebagai jurnalis di situ gitu. Terima kasih Mbak Irma. Next Mbak.
Nah, ini tadi udah kita bahas ya. Apa sih syarat karya jurnalistik itu? Yang pertama berbasis fakta. Benar-benar tidak boleh kita ngarang sendiri. Ngarang sendiri tuh maksudnya kayak tadi itu ada kondisinya nggak ada tapi diada-adain, itu nggak boleh banget. Mending nggak ada sekalian gitu. Terus melalui proses peliputan dan akurat ini penting banget. Terus, nah itu soal bahasanya kita harus nyesuaiin ya teman-teman ya. Kita tuh nulis buat media mana sih gitu. Itu penting banget karena kita nggak bisa nulis yang misalnya nih, aku juga pernah ngeliput di halaman buat anak muda dan nggak bisa banget di situ pakai bahasa yang kaku, yang tempo banget gitu juga nggak bisa. Kita harus nyesuaiin sasaran pembaca kayak gimana, pakai dikit-dikit nulis enggak juga kita pakainya enggak, bukannya tidak gitu misalnya nih kayak gitu. Itu biasanya sih sesuai dengan kebijakan medianya mau seperti apa gitu. Kalau misalnya kayak Tempo gitu sih, kalau teman-teman ngerasain mungkin gaya bahasanya udah bisa terdeteksi ya kayak gitulah. Walaupun udah apa namanya, udah nggak sepuitis dulu mungkin karena kami di Tempo dikejar-kejar deadline-nya tuh sekarang makin parah gitu. Tapi ya itu yang kadang-kadang standar bahasa yang masih dipegang banget gitu. Mungkin aku bisa cerita kalau di Tempo itu tuh yang sangat vital ada di garis akhir ya. Ibaratnya kalau misalnya prajurit nih disimpan dulu nih, yang tangguh-tangguh tuh ditaruh di belakang gitu, misal karena nanti itu buat kayak garda pertahanan terakhir. Nah di Tempo tuh itu geng anak-anak bahasa gitu. Kenapa sih anak-anak bahasa ini ditaruh yang paling akhir? Karena mereka ini tuh kuncannya gitu. Mereka ini yang bisa bikin tulisan kita yang sebelumnya mungkin garing, yang sebelumnya mungkin kayak ya udahlah bahasanya kayak gitu, lurus-lurus aja, itu jadi lebih apa ya? Jadi lebih enak gitu, jadi lebih luas, lebih cair gitu. Sama halnya di Tempo English, di Tempo bahasa Inggris tuh lebih parah tuh standar bahasanya. Jadi kayak editingnya tuh bisa kayak 6 kali bahasanya. Bayangin aja tuh capeknya kayak apa editingnya. Tapi ya itu sekali lagi karena kita pastinya sebuah media pengen punya standar bahasa sendiri gitu. Teman-teman kalau misalnya nantinya ngirim tulisan kemanapun mungkin bisa disesuaikan itu. Misalnya nih nanti ngirim kolom ke Kompas gitu kan. Dulu saya kalau misalnya ngirim ke Kompas, saya sesuaiin Kompas tuh suka tulisannya kayak gimana sih, saya belajar dari situ dulu gitu. Terus Tempo tuh suka tulisannya kayak gimana, karena misalnya kayak Kompas kan suka banget yang berbau budaya, nah saya akan nulis yang kayak gitu. Saya Tempo suka yang politik-politik, saya akan nulis yang kayak gitu. Atau soal gender, biasanya kok Tempo kan seneng tuh kalau misalnya soal gender segala macam. Biasanya kayak gitu sih. Terus kalau misalnya nanti di sampai kepenyolan tuh kayak gimana kebiasaannya, kan teman-teman bisa belajar juga dari situ gitu. Bahasanya juga dipertimbangkan, misalnya apakah bahasanya itu santai atau tidak, itu nanti kita sendiri yang bisa mengkondisikan gitu. Itu Mbak. Next Mbak. Kalau ada yang mau tanya loh, aku Nah, ini tadi udah dibahas ya, pengumpulan bahan, cara apa yang dipakai. Nah, teman-teman kemarin ini gimana? Ada yang mau sharing nggak? Kenapa sih misalnya pilih tema tertentu gitu? Kayaknya tunggu ya. Ada yang nulis soal itu tuh, yang pribadi Jivan Mukta. Mas Bayu ya, Mas Bayu. Nah, itu menarik tuh mengaitkan antara serat-serat lawas sama Al-Isra tuh Mas. Itu sebenarnya hal-hal kayak gitu kan kita baru tahu kalau kita risetnya dalam, terus risetnya banyak kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya modal yang bagus buat kita nulis jurnalistik. Sekarang itu kan trennya jurnalisme data. Jadi kita tuh harus kuat banget di riset.
Dan untuk yang modal awal, kalau misalnya kita masih belum bisa mengolah data, adalah kita harus riset yang kuat gitu. Riset yang kuat ini ya dari literatur, dari ini juga dari internet juga. Saya tuh tipe yang nggak nggak tabu lah kalau misalnya riset di internet, nggak apa-apa. Tapi saya ingat dulu ada salah satu narasumber, dia dokter. Saya waktu itu bikin tulisan kesehatan. Jadi dia tanya gitu, kenapa kok kamu mau wawancara saya gitu, sementara kebanyakan reporter lain milih ngambil dari internet. Saya bilang lah, kan internet soalnya informasinya terlalu banyak gitu kan, kita nggak tahu juga, apalagi ini soal kesehatan, terlalu berisiko kalau saya ngambil dari situ padahal saya nggak tahu gitu, itu infonya benar atau enggak, saya nggak tahu ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak informasi yang di internet, apalagi ini soal kesehatan. Misalnya sekarang soal hepatitis nih, kalau saya ngambil dari internet doang, informasinya bisa aja simpang siur dong. Nah, caranya gimana biar nggak simpang siur? Harus wawancara, misalnya sama dokter anak gitu. Dokter anak pun, kalau saya kadang nggak cuma satu orang yang diwawancara, jadi bisa kayak 2 orang gitu. Untuk memberi apa ya? Kalau misalnya untuk ngasih second opinion gitu, untuk ngasih opini yang berbeda. Oh, ini Mas Budi. Pengumpulan data kebanyakan dari website dan YouTube. Oke. Nah, dari YouTube tuh sebenarnya bisa tahu wawancara sama orangnya, Mas Rudi. Aku pernah kayak mau ngambil dari YouTube gitu kan, karena informasinya menarik. Terus caranya gimana sih waktu itu untuk wawancara? Jadi aku dapat informasi soal waktu itu bedah buku Yong Soeharto. Itu yang penulis Australia lah. Dia penulis Australia gitu. Aku dengerin wawancaranya dia di YouTube gitu kan, sambil aku ketik gitu poin-poinnya yang penting apa gitu. Tapi apa yang aku lakukan biar aku tuh wawancara lagi gitu. aku ngontak namanya David Jenkins. Jadi aku ngontak Pak David itu lewat email bisa di search ya, gampang banget lah, pokoknya nanti bisa dapat tuh emailnya David Jenkins kayak apa. Kalau nggak bisa ngontak via YouTube-nya waktu itu Australia National University atau apa sih, ANU tuh panjangannya. Pokoknya wawancaranya aku ngontaknya lewat situ. Aku nanya tuh kan banyak orang Indonesia di sana. Aku nanya ada yang punya kontaknya Pak Jenkins nggak? Nah itu dapat. Jadinya kita nggak ngambil dari YouTube doang gitu tanpa mengkonfirmasinya lagi ke si narasumber gitu. Kita harus mengkonfirmasikannya lagi. Sama halnya kayak dapat press release nih. Kalau dapat press release kan kadang-kadang kalau misalnya kayak wartawan lain tuh langsung langsung ya udah ditulis gitu aja, ditulis ulang, dinaikin lagi. Nah kalau di Tempo tuh nggak boleh tuh kayak gitu. Kita press release nggak bisa diterima gitu aja karena rilis banyak banget, kita nggak tahu tuh beneran atau enggak gitu. Nah caranya adalah kita harus wawancara ulang untuk tahu untuk tahu itu rilisnya bener nggak sih, akurat nggak sih. Jadi gitu Mas, kalau bisa sih dikonfirmasi ulang, karena dari website atau dari YouTube pun itu sebenarnya kadang-kadang informasinya juga kurang sahih. Kalaupun sahih ya harus dihidupkan lagi lewat proses wawancara, karena ini kan tulisan jurnalistik ya. Tapi kalau misalnya nggak untuk ditayangin, kalau misalnya untuk blog sih mungkin lebih luas, lebih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya untuk nanti di media harus diwawancara ulang ya Mas. Nah, disiplin riset dan data itu, terus kita memang agak mager ya sekarang kalau misalnya baca buku, itu juga jadi PR wartawan sekarang, PR jurnalis sekarang. Gimana sih biar nggak mager gitu baca buku? Aku pengen tanya sebenarnya sama teman-teman gimana caranya biar meningkatkan literasi tingkat keterbacaan itu memang susah gitu. Tapi kalau misalnya di Tempo untuk menulis sebuah tulisan seni, tulisan selingan, jadi kami tuh harus banget baca buku dulu. Dan ini kadang-kadang memang PR buat saya seorang ibu yang saya nggak ada ART di rumah, jadi harus ngomong anak sambil baca buku, masih sambil kadang-kadang tengah baca buku kan tergoda tuh buat Netflix kan, buat ngeliat medsos, buat ngeliat Instagram segala macam gitu. Kalau saya sih kadang-kadang
cara simpel dan kebawa dari zaman kuliah, kita harus bawa stabilo yang buat kita highlight buku itu ya, buat highlight buku gitu. Terus kita kayak ada target gitu, walaupun memang ini nggak menyenangkan, baca buku di target itu memang nggak menyenangkan, tapi apa boleh buat gitu. Kadang-kadang kalau misalnya di Tempo itu memang mengharuskan kadang-kadang baca kayak 400 halaman harus selesai 1-2 hari, padahal pakai bahasa Inggris ya, kebayang lah itu kayak disiksa sama dosen ya zaman kuliah gitu. Ya memang harus begitu, wartawan kita nggak bisa untuk mengabaikan keinginan kita untuk membuat sebuah tulisan jadi lebih kaya gitu. Dan alangkah menyenangkannya kalau misalnya kita bisa ngasih informasi yang lebih baik ke pembaca nantinya. Itu next Mbak. Nah ini gali tema yang baru. Sebenarnya kan udah banyak teman-teman yang kasih angle baru sih di tulisan yang kemarin aku cek itu. Terus, nah ini yang nomor satu penting banget, nggak nomor satu, tapi ini penting banget adalah bikin lead. Paragraf utama yang menarik. Karena kalau kadang-kadang tulisan kita dari paragraf pertama aja udah bikin ngantuk kayak gitu. Itu kita jadi sebagai pembaca kan, aduh skip aja deh, habis itu back, kita nyari tulisan yang lain kayak gitu. Nah, gimana sih biar orang selesai baca tulisan kita gitu? Kita harus pakai lead yang nonjok gitu. Nah, lead yang nonjok sebenarnya itu bisa kita gali dari hasil reportase atau dari hasil wawancara. Kita bisa ngasih sesuatu yang kontradiktif. Saya ingat-ingat dulu deh, kemarin di Tempo, saya terakhir nulis kemarin itu soal Singkawang. Jadi tentang sejarah orang-orang Cina yang di Singkawang itu seperti apa. Nah, itu saya ngawalinnya dengan reportase di salah satu rumah tua di sana. Salah satu rumah tua di sana yang memang umurnya udah hampir seabad kalau nggak salah deh. Nah, saya nunjukin bahwa itu rumah walaupun udah tua banget, tapi masih ditinggalin sama puluhan orang keturunan keturunan pertama gitu. Nah, itu dari situ tuh baru habis itu ngalir ke cerita yang lain gitu kan. Jadi aku nggak langsung cerita soal Singkawang itu sendiri, enggak, tapi aku mengawalinya dengan sesuatu yang sangat manusiawi, sesuatu yang humanis, sesuatu yang memang ada gitu, dan itu bisa dipakai teman-teman buat mengalir ke paragraf berikutnya. Mungkin teman-teman juga pada ngerasain nggak sih kadang-kadang bikin paragraf pertama itu yang paling susah gitu. Kalimat pertama tuh susah banget, kayak ya nggak ya, bisa kayak ganti-ganti lagi itu nggak masalah sih, ganti-ganti terus. Nanti kalau misalnya mau sharing boleh nih soal susahnya bikin lead atau paragraf pertama. Saya pernah sampai nulis 7 jam, bener-bener 7 jam, padahal itu cuma 1 halaman. Itu kejadian pas saya harus nulis soal fashion. Itu kayak mau mati aja rasanya, beneran nulis waktu itu kayak liputan ke fashion show-nya Tex Saverio yang dia baju-bajunya dipakai sama Lady Gaga dan di film The Hunger Games tuh. Itu bener-bener kayak mau mati rasanya tuh, nggak pernah nulis mode. Terus itu gara-gara teman yang biasa nulis mode tuh lagi libur atau lagi gimana, saya harus gantiin. Dan itu buat bikin lead paragraf utama tuh susah banget. Apa yang habis itu saya lakuin setelah bongkar pasang tulisan mungkin kayak belasan kali, saya memutuskan untuk menggambarkan aja gitu bajunya dia tuh kayak apa, kainnya dia itu di jenisnya apa, warnanya kayak gimana, di mataku tuh kayak gimana gitu, terus dipakai di model itu kelihatan gimana, itu aku tulisin aja. Karena aku memang jujur aja kan pengetahuan soal fashion misalnya nggak banyak ya, waktu itu benar-benar masih baru lah jadi wartawan gaya hidup, dan itu mungkin bisa jadi caranya teman-teman juga untuk menyiasati kebuntuan saat menuliskan paragraf pertama.
kalau misalnya teman-teman buntu, cobalah mendeskripsikannya itu dengan sangat detail. Itu nggak terasa kadang-kadang kalau kita deskripsiin sesuatu tuh udah bisa 3 paragraf sendiri. Kayak misalnya nih, aku lihat teman-teman juga pada ini ya, pada bisa mendeskripsikan tulisannya dengan baik sih di paragraf awal gitu. Paling mungkin kurang bahasa aja karena nggak ada wawancara, terus ya, reportase lapangannya juga belum semua ya dilakukan. Nah, bagaimana dengan bedanya tulisan feature sama tulisan straight news? Mungkin kalau straight news enak ya nulisnya. Kalau misalnya yang udah biasa nulis, teman-teman yang udah biasa nulis untuk media atau untuk koran kampus, itu pasti udah biasa tuh kayak paragraf pertama, kedua muat 5W1H gitu. Nah, kalau tulisan feature nih kayak gimana? Ya nggak apa-apa, disembil-sembilin aja tuh. Ntar di paragraf kedua boleh, 3 boleh. Yang penting jangan pernah ninggalin 5W1H. Karena itu fondasi banget dalam sebuah tulisan jurnalistik. Jangan pernah ninggalin menjelaskan tentang siapa yang kita tulis di situ, itu di mana, waktunya kapan gitu kan. Terus soal cerita di baliknya itu seperti apa. Walaupun itu kayak 4-5 paragraf ya nanti di online, tapi itu tetap harus dituliskan gitu. Oke, next Mbak. Nah, ini soal tulisan feature. Sebenarnya tulisannya teman-teman udah feature semua kemarin, jadi itu nggak terikat waktu, nggak harus aktual. Sebenarnya udah lama juga nggak apa-apa. Itu kan kayak misalnya lagu Reader juga kan udah dari zaman Sunan Kalijaga gak ada gitu kan. Kenapa sih? Tapi ditulis lagi gitu. Mungkin itu bisa kayak kita nulis, kita jelasin lagi pakai mulutnya orang gitu ya, yang tadi aku bilang, mungkin nanya sama ibunya gitu, dulu gimana sih mainin lagu ini kayak gitu kan. Terus risetnya mungkin bisa diperbanyak, kayak soal liriknya dibedah satu-satu seperti itu. Terus kedalaman tulisan ini sebenarnya bisa kita capai kalau riset kita banyak gitu. Jadi itu memang saling mempengaruhi ya antara satu faktor dengan faktor yang lain gitu. Nah, walau timeless, tulisan feature tetap harus pakai kaidah yang benar karena ini tulisan jurnalistik. Kita tetap harus pakai bahasa yang urut, bahasa yang formal kalau itu memang untuk media yang formal, dan sekali lagi harus 5W1H. Kemarin ada salah satu peserta kayaknya yang bahasa, sebenarnya itu menarik banget temanya. Aku agak lupa temanya apa, nanti kita lihat ya. Tapi ini bahasanya kayak kita lagi cerita sama temen gitu. Nah, itu nggak bakalan bisa kalau misalnya di media. Kita harus membuat tulisan kita jadi lebih formal ya. Kayak misalnya pakai kata nah, itu tuh nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kayak nulis kalau gitu, kita nggak bisa KALO gitu. Kalau misalnya di sebuah tulisan tetap kalau, tetap harus kayak gitu. Itu hal-hal simple yang kadang-kadang kelewat. Tapi ya nggak masalah. Nanti kita sambil jalan aja sih belajar kayak gitu. Kadang-kadang faktor kebiasaan, faktor kebudayaan ini kita nggak ini ya, tapi nggak ngeledek. Tapi kadang-kadang ini tuh dirasain banget sama teman-teman yang dari Sunda gitu. Jadi dulu tuh ada banyak senior yang kalau nulis P sama nulis P itu tuh kebalik-balik terus kalau yang orang-orang Sunda, dan itu tuh kita tuh kayak nggak bisa menghindari yang udah bawaan kayak gitu. Yang bisa dia lakuin apa, ya udah dia harus nginget-inget terus gitu. Kayak misalnya nulis vaksin jadi vaksin, misalnya kayak gitu-gitu. Itu itu faktor kedisiplinan dan faktor kebudayaan yang emang kita harus ini terus sih, kita harus waspadain terus gitu. Refleks, kadang-kadang refleks gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Saya pernah juga soalnya 2-3 kali tuh pakai bahasa Jawa. Saya miringin sih, karena kan kalau emang nulis pakai istilah Jawa harus dimiringin ya. Tapi ternyata bos saya walaupun sama-sama orang Jawa, dia dari Malang, dari Semarang, itu nggak ngerti dong bahasa Jawanya ini tuh apa gitu. Walaupun sampai saya dimarahin, dia bilang iki wong kowe sing ngerti iki artinya opo gitu. Jangan sampai kayak gitu. Pembaca tuh nggak semuanya tahu, nggak semuanya orang Jawa, nggak semuanya
nggak semuanya ngerti, bahkan kita sesama orang Jawa aja pun nggak ngerti gitu. Aku kadang-kadang nggak ngerti bahasa Malang, dia juga nggak ngerti bahasa Semarangan gitu. Jadi kadang-kadang kalaupun kita pengen pakai bahasa Jawa, misalnya orang Sunda juga pakai bahasa Sunda, misalnya kayak ngeriung gitu. Selain di tanda miring, mungkin kita pakai tanda kurung ngejelasin gitu. Misalnya ngeriung dalam tanda kurungnya berkumpul bersama gitu. Terus misalnya, aduh, aku tuh udah sering pakai istilah Jawa tapi kok tiba-tiba lupa ya. Misalnya kayak nyelekit gitu, nyelekit nggak semua orang ngerti juga, misalnya kayak gitulah. Jadi kita niat nulis renyah tuh boleh gitu, tapi jangan sampai juga orang nggak paham gitu sama tulisan kita, sama bahasa kita. Kadang-kadang kita nggak bisa menghindari emang bawaan-bawaan kebiasaan obrol, kebiasaan bahasa Jawa itu seperti apa gitu. Oke. Kayaknya udah ya Mbak ya, ada yang mau tanya nggak? Oh masih ada. Itu tuh sebenarnya nggak hal yang buruk-buruk banget, walaupun kita jengkel sama orang kepo, tapi kita sebagai jurnalis harus kepo. Ini apalagi dipentingin saat kita wawancara sama orang, harus banget kita kepo. Jangan sampai kita masih penasaran tapi kita nggak mau nanya, akhirnya tulisan kita jadi nggak tuntas. Misalnya kayak nulis kita nulis sejarah gitu kan, kita nulis sejarah terus kita wawancara sama sejarawan atau sama keturunan salah satu narasumber, salah satu sosok pahlawan gitu misalnya. Kita sebenarnya pengen tanya tapi kita tahan diri gitu karena pantas nggak ya kayak gini ditanyain gitu, normal nggak ya kadang-kadang gitu, enak nggak ya kayak gini ditanyain. Nggak apa-apa gitu, itu keuntungan kita jadi jurnalis, kita nggak apa-apa, kita kepo tuh boleh banget, bener-bener kayak ya udahlah tanyain aja gitu. Kalau misalnya ternyata narasumbernya nggak berkenan ya tinggal minta maaf gitu. Sebenarnya kayak belasan tahun jadi jurnalis, hal yang paling saya hindarin ketika nanya sesuatu itu tuh nomor satu soal agama, karena itu sebenarnya nggak enak untuk ditanyain. Nanti ini ada ceritanya lagi. Tapi yang kedua adalah soal anak gitu. Itu sebenarnya kan hal yang padahal itu tuh bisa memperkaya tulisan gitu. Apakah narasumber sudah menikah, apakah narasumber sudah punya anak, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kalau nggak terkait dengan tulisan nggak perlu ditanyain juga, karena itu masalah yang pribadi gitu. Tapi kalau misalnya itu terkait dengan tulisan, nggak apa-apa kita tanyakan dengan tuntas. Saya pernah wawancara buat 4 halaman sama Stacia Stevenson, masih pada inget nggak itu? Dia yang bule cewek YouTuber itu yang masuk Islam, aku nggak tahu sekarang dia gimana, tapi dia dulu sempat pakai cadar segala macam. Aku wawancara soal perjalanan spiritual dia gitu, dalam mencari Tuhan, dalam memaknai spiritualitas segala macam, dan itu kan hal yang sensitif banget sebenarnya. Dan aku ingat Stacia itu tuh orangnya emang sebenarnya suka dia terbuka gitu, tapi kan mempertanyakan soal agama, mempertanyakan soal hal seperti itu juga bukan hal yang mudah, karena itu faktor pribadi segala macam. Nah itu nanti kita memang harus sedikit main lidah, kalau aku bilang sih benar-benar kita harus ngatur-ngatur bahasa biar kita nanyanya juga enak. Misalnya kita nanya ke Stacia, kenapa sih lo dulu misalnya kayak minumnya kuat banget segala macam, tapi habis itu tiba-tiba kayak sangat percaya pada Quran, terus tiba-tiba bercadar, terus itu tiba-tiba dia ngelepas kerudung lagi gitu. Itu kan sebenarnya hak dia ya, terserah dia mau ngapain gitu. Tapi ini kan kita pengen nyampein ke pembaca, dia ini sosok yang dia sosok yang followersnya di YouTube banyak banget gitu. Jadi ya menjadi sah-sah aja sebenarnya pertanyaan seperti itu. Tapi ya memang kita harus muter-muter lah, agak-agak muter gitu pertanyaannya gitu. Sama soal anak dan hal-hal yang privasi itu tidak perlu ditanyakan sebenarnya kalau misalnya nggak perlu. Tapi kalau misalnya yang lain kita harus tanya sampai tuntas. Terutama hal-hal yang berbau sejarah ya, kalau nanti teman-teman, dan budaya, kalau nanti teman-teman liputan itu gitu, perkuat banget. Kita jangan sampai
datang ke narasumber tanpa bekal pertanyaan gitu. Itu kayak kita mau maju ke sidang skripsi tapi kita nggak belajar dulu gitu, ya mampus aja nanti kita dibantai gitu. Kita bisa mati mendadak gitu di situ. Nah pokoknya jangan sampai lah kita wawancara tapi kita nggak punya bekal apa-apa. Kita harus belajar dulu ya, karena memang kita jurnalis, kita harus belajar dan kita harus membekali diri dengan pertanyaan. Jangan sampai gagu, kita nggak tahu mau nanya apa gitu, jangan sampailah pokoknya. Bisa nanya itu adalah keharusan seorang jurnalis gitu. Jangan malu juga ya teman-teman.